Saya berbicara dengan Zelensky itu 1,5 jam, dengan Presiden Putin 2,5 jam. Kalau saya diterima saat itu dengan jarak 5 meter, saya tinggal pulang. Tapi ini jangan sering disampaikan. Saya kadang-kadang, tapi ini terlanjur, udah. Bisa membayangkan kalau saat itu kita lockdown, mungkin kita bisa masuk ke minus lebih dari 17%. Kemudian dari pandemi kita juga belajar banyak mengenai bagaimana menghadapi guncangan-guncangan. Masyarakat semuanya bergerak bersama-sama. Konsolidasi seperti itulah yang harus kita teruskan dalam menghadapi pasca pandemi, karena perang, karena adanya krisis energi, karena adanya krisis pangan, adanya krisis finansial. Yang paling penting kita bisa mengkonsolidasi dari atas sampai ke bawah. Landscape ekonomi juga akan berubah dan bergeser. Ke arah mana? Ini yang belum ketemu. Sehingga saya juga titip pada para ekonom, jangan menggunakan pakem-pakem yang ada. Jangan menggunakan sesuatu yang standar, karena ini keadaannya tidak normal. Dibutuhkan pemikiran yang abu nawas, yang kancil-kancil gitu. Agak melompat-lompat, tapi memang harus seperti itu. Yang kedua, hilirisasi. Hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian. Dulu sulit menyuruh Freeport buat smelter, mundur-mundur aja. Pak, ini diperpanjang, nanti baru kita buat smelter. Enggak. Kamu buat smelter, kita perpanjang. Enggak bisa juga, enggak sambung-sambung. Udah kita ambil saja, kita akuisisi aja 51%. Setelah dapat 51%, mayoritas buat smelter. Baru dibikin di Gresik. Nanti Bapak Ibu akan lihat setelah Gresik beroperasi, operasional 2024, kelihatan berapa nilai tambah dari Kubar yang sudah lebih dari 50 tahun kita ekspor mentahan, raw material. Begitu juga nanti untuk bauxite stop, kira-kira mungkin akan muncul angka-angka di atas 30 miliar US dollar. Entah dari nikel, entah dari Kubar, entah dari bauxite. Saya pastikan itu. Sehingga sekarang ini kelihatan, yang dulu neraca perdagangan kita, misalnya dengan China, selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar. Minus kita, neraca kita. 2021 kemarin, minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita ada surplus dengan RRT, saya pastikan itu. Dengan Amerika juga sama. Dulu surplus kita di 2012 3,3, sekarang 14,4 billion US dollar. Tapi ini jangan sering disampaikan. Saya kadang-kadang, tapi ini terlanjur, udah. Karena bisa nanti kita dicabut fasilitas kita, GSP kita. Itu nggak usah didiskusikan masalah ini. Dengan India kita juga surplus 5,6 billion US dollar. Sudah 27 bulan, betul Bung Tri ya, kita selalu neraca kita surplus terus, yang sebelumnya selalu negatif. Hal seperti ini yang sering tidak kita lihat secara detik. Ini sebabnya apa sih kita sekarang kok surplus perdagangan kita. Kemudian yang ketiga, digitalisasi. Ini penting, utamanya yang berkaitan dengan ekonomi itu UMKM. 61% UMKM kita ini berkontribusi pada PDB nasional. Sehingga dengan adanya keruwetan dunia ini, mereka harus kita dorong terus untuk
bisa masuk ke ekosistem digital, bisa masuk ke e-commerce, bisa masuk ke platform digital. Kalau ini terus konsisten kita lakukan, saya meyakini bahwa GDP kita di 2030 itu sudah di atas 3 triliun, saya yakin. Za uwe fru ik neem mij aan, liefde van ting, ik kunt ting nari.